Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karenanya telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini meskipun berada di wabah pandemi COVID-19. Selanjutnya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir nanti, dan semoga kita dapat menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nadia Nanda Safitri. Dalam kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan terkait meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan Indonesia. Bertepatan di tanggal 10 November kemarin yang dirayakan sebagai Hari Pahlawan, tentunya kita sudah tahu siapa saja pahlawan-pahlawan Indonesia. Nama-nama pahlawan Indonesia sangat tidak asing di telinga kita, sebab nama-nama tersebut tentunya sudah sangat sering kita pelajari, bahkan dari kita duduk di bangku sekolah dasar. Menurut SK nomor 657 tahun 1961, bangsa Indonesia menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan memiliki arti orang yang sangat berani atau pejuang yang gagah berani. Seseorang disebut pahlawan di suatu negara apabila orang tersebut berjasa bagi negaranya dan memiliki peran penting dalam sejarah bangsanya. Pahlawan juga bisa diartikan sebagai orang yang telah berjasa membantu orang lain, tidak hanya dalam konteks negara atau bahkan bangsa saja. Dengan kata lain, seseorang yang telah berhasil melakukan pelayanan atau kebaikan hingga berpengaruh terhadap orang lain bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pahlawan yang mempunyai peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga beliau dijadikan pahlawan nasional oleh bangsa Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai keteladanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat kita contoh dan dapat kita teladani di kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang dan hingga nanti. Nah, sebenarnya apa aja sih nilai-nilai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut yang dapat kita teladani sehari-hari, apalagi kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Oke, yang pertama adalah nilai semangat belajar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sejak usia 8 tahun beliau sudah dapat membaca Al-Quran bahkan beserta tajwidnya. 8 tahun itu masih sangat kecil ya. Di saat anak-anak yang lain mereka masih asik bermain, bahkan pada saat itu anak-anak belum melek terhadap pendidikan begitu. Tapi Masya Allah, Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia sekecil itu sudah dapat membaca Al-Quran bahkan beserta tajwidnya. Dan beliau juga sudah paham tentang ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian pada tahun 1883, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan haji. Dan setelah selesai menunaikan haji, Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Tentunya selama tinggal di Makkah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berniat untuk mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat berpulang ke tanah air, beliau tidak henti
untuk terus giat belajar. Walaupun sudah lama di Makkah, belajar selama 5 tahun, begitu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika kembali ke tanah air juga masih giat untuk menuntut ilmu. Ketika kembali ke Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan menuntut ilmu kepada ulama-ulama seperti Kiai Haji Muhsin, Kiai Haji Mahfud, dan juga kiai-kiai lainnya. Nah, pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali lagi ke Mekah bersama putranya yang bernama Muhammad Siraj untuk memperdalam ilmu agama. Beliau kembali ke Mekah saat itu selama 2 tahun. Masya Allah sekali ya, kita dapat menteladani bahwasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah sosok yang sangat mencintai ilmu dan tidak pernah puas begitu. Walaupun sudah ke Mekah, tapi tetap kembali lagi untuk memperdalam agama Islam. Ini sangat harus kita contoh bahwasannya kita sebagai seorang pelajar bahkan tentunya kita harus sangat mencintai ilmu dan tidak henti-hentinya untuk belajar dan jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Nilai selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Kecintaan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap bangsa Indonesia ini mendorong beliau untuk terus bergerak dan berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, hal-hal yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam berbagai macam bidang, seperti bidang sosial, bidang keagamaan, dan juga bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita tahu bahwasannya Aisyah dan Muhammadiyah memiliki berbagai macam, mulai dari TK, MI, hingga MTS, MA, hingga perguruan tinggi ya. Dalam artian pendidikan dari Muhammadiyah ini dalam berbagai macam aspek, dari paling kecil hingga universitas Muhammadiyah memiliki semuanya, alhamdulillah. Dan bidang selanjutnya, bidang sosial, Muhammadiyah bergerak di bidang sosial kesehatan seperti PKU, banyak sekali di Indonesia ini, dan juga bidang sosial lainnya seperti lazismu dan bidang-bidang lainnya yang tentunya sangat banyak sekali. Nah, dalam aspek agama yang menjadi pokok penting dari berdirinya Muhammadiyah, di mana amar ma'ruf nahi mungkar selalu kita junjung untuk menegakkan nilai-nilai dari Muhammadiyah itu sendiri. Keteladanan-keteladanan tersebut dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan akan sangat berimbas baik pada kita apabila kita mau untuk mencobanya. Sebagai mahasiswa dan juga sebagai pemuda bangsa Indonesia, coba kita tanyakan pada diri kita, apa aja yang sudah kita lakukan untuk Indonesia dan juga untuk agama kita. Yuk kita rapatkan barisan sebagai mahasiswa yang tangguh, sebagai mahasiswa yang kuat, dan juga sebagai mahasiswa yang berakhlak mulia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, tentunya datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.